rekrutmen seperti itu dijadikan ASN pegawai KPK itu dalam rangka untuk seleksi orang-orang yang katakanlah keras ya, nggak bisa diatur atau kalau itu TWK Pak. Oh TWK ya, TWK. Oh jadi memang bergelombang ya? Ya bergelombang. Jadi setelah statusnya ASN seperti Undang-Undang 19 masuk lagi ke itu. Ya diseleksi orang-orang yang getol, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang berani itu malah dipecat melalui tes wawasan jadi sebetulnya kebangsaan. ini proses pelemahan KPK yang sangat sistematis. Sangat sistematis itu, betul. Sistematis. Jadi buahnya memang saat ini lah ya. Buahnya seperti saat ini. Iya. Sehingga kalau diharapkan KPK seperti yang dulu, kalau undang-undangnya itu selama undang-undang yang masih undang-undang yang sekarang, maka tidak akan bisa berharap banyak, Pak. Ya. Pemirsa, apa yang terjadi dengan KPK saat ini tak lepas dari dugaan adanya intervensi yang menjadikan KPK tidak independen. Saya akan mendiskusikannya hal ini dengan narasumber yang ada di studio. Baik, Pak Yasin ya. Ya. Bapak setuju bahwa apa yang tadi saya sampaikan bahwa indikasi bahwa KPK tidak independen dan mengakibatkan semua yang terjadi saat ini adalah buah dari adanya rekayasa atau intervensi yang sudah terjadi. Jadi kalau rumusan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu yang membedakan dengan yang lama adalah lembaga negara yang independen. Kalau yang baru ini adalah lembaga yang independen dalam rumpun eksekutif. Ya. Rumpun eksekutif artinya di bawah presiden kan seperti itu. Nah, tapi walaupun tidak ada penjelasan yang cukup dianggap jelas itu seperti itu. Nah, kemudian dari aspek pelaksanaan tugas itu sekarang itu terlalu prosedural dan akan prosedurnya itu akan melalui jalur yang dan prosedur itulah yang membuka peluang. Yang membuka peluang dan ruwet gitu lah. Harus persetujuan dengan Dewas apabila melakukan hal yang sifatnya pro justisia, upaya maksa, misalnya penyadapan. Sedangkan Dewasnya sendiri posisinya tuh dia tuh siapa tuh nggak jelas di situ. Apakah dia penyidik dan penuntut umum atau bukan? Bukan, nggak dijelaskan tuh undang-undang itu. Jadi posisinya itu adalah diragukan nih apa? Kalau KPK dulu Undang-Undang 30. Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum yang bertanggung jawab itu dalam pasal 21 ya. Jadi pimpinan di atas pimpinan ya Pak ya, Dewas itu kalau jelas, harus ada izin segala macam. Makanya saya itu bahasanya izin ya Pak ya? Misalnya penyadapan izin. itu. Izin. Ya kalau izin kan kita Kalau izin ke pimpinan. Hierarkinya. Tapi posisinya kan bukan individu yang istilahnya diberikan kewenangan sebagai individu yang punya kewenangan pro justisia, kan tidak. Jadi memang agak abu-abu. Abu-abu. Kalau hitam putih pasti diprotes. Tidak jelas. Itu kontroversial, itu bisa itu lahan untuk pra-peradilan juga penyadapannya itu. Jadi dari mengikuti izin dari orang yang tidak punya kewenangan untuk upaya paksa itu atau pro justisia. Ya, termasuk izin dari Kementerian Kehakiman ada juga Pak ya? Dari hakim Pak. Dari hakim ya? Ya, dari hakim. Terus kemudian pegawainya adalah aparatur sipil negara. Di dalam rekrutmennya, di dalam pembinaan karir, itu harus mengikuti ASN yang lain, yaitu melalui BKN. Harus ada saran dari Menpan dan lain sebagainya. Karena menggunakan dan ini karet juga ya Pak, bisa dianggap juga tidak disiplin ya kalau saya tidak disiplin. Sesuai dengan arahan. Awalnya itu kan rekrutmen seperti itu dijadikan ASN pegawai KPK itu dalam rangka untuk seleksi orang-orang yang katakanlah keras ya, nggak bisa diatur atau kalau itu TWK Pak. Oh TWK ya. TWK. Oh jadi memang bergelombang ya? Ya bergelombang. Jadi setelah statusnya ASN seperti Undang-Undang 19 masuk lagi ke itu. Ya diseleksi orang-orang yang getol, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang berani itu malah dipecat melalui tes wawasan kebangsaan. Ini proses pelemahan KPK yang sangat sistematis. Sangat sistematis itu, betul. Jadi buahnya memang saat ini lah ya. Buahnya seperti saat ini. Iya. Sehingga kalau diharapkan KPK seperti yang dulu, kalau undang-undangnya itu selama undang-undang yang masih undang-undang yang sekarang, maka tidak akan bisa berharap banyak. Ya. Kita tidak mungkin berharap banyak juga dengan adanya terbongkarnya kasus Firly ya. Iya. Kalau secara itu rumahnya hanya menguap luka aja, ya boroknya aja dilihat.
Dan kemungkinan akan muncul borok lagi kan? Ya, apalagi nanti kalau dipilih dewas orang-orang yang nggak jelas Pak, yang mengikuti perintah pihak-pihak tertentu sehingga Tapi kendali KPK itu ada di dewas nanti Pak akhirnya. Dan pimpinan KPK enggak. Tapi Nggak secara ada struktur kan Dewas itu tidak ada sebetulnya. Nggak ada, Nggak jelas tapi strukturnya. kata-kata yang menyatakan bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab yang tertinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK itu sekarang juga dihilangkan Pak. Waduh. Ya. Dan pimpinan KPK tidak disebutkan bahwa yang sekarang undang-undang baru, Ya. penyidik dan penuntut umum tidak ada juga. Jadi undang-undang ini kontroversial karena keburu-buru sehingga tidak lengkap, timbul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kontroversial buat orang yang menginginkan independen. Kontroversial dari prosedur hukum pun. Oh. Karena pegawai KPK itu bekerja dan untuk pimpinan KPK. Loh, pimpinan KPK itu siapa? Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Dia pejabat negara. Kan begitu Pak, kalau undang-undang yang dulu. Mereka bekerja kolektif kolegial. Siapa itu? Ketua KPK dan 4 wakil ketua. Itulah pimpinan KPK. Itu loh Pak, yang penanggung jawab tertinggi pelaksana tugas dan fungsi KPK. Lah sekarang nggak ada itu Pak, dihilangkan. Dulunya di pasal 21 Undang-Undang 30 tahun 2002. Sehingga kedudukan baik itu Dewas maupun pimpinan KPK pun juga kontroversial. Bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Itu lahan untuk diajukan ke pra-peradilan juga Pak. Dan bahasa pimpinan jadi banyak kalau begini ya? Sebetulnya Ya, kalau gimana, mengikut Iya, karena dia ASN, pimpinannya juga bisa jadi juga harus tunduk pada aturan Iya. gitu. Ke BKN, ke Menpan, Iya. untuk prosedur untuk kenaikan karirnya, jenjang karirnya. Kalau nggak mandek. Ya, kalau enggak mandek. Bagaimana kalau dia sedang menangani kasus yang katakanlah yang Terkait sangat penting, juga. terkait pejabat tinggi negara, Iya. kemudian ditelepon, kamu kalau kamu meneruskan, kamu kan salah satu penyidik di situ yang menangani kasus ini, stop, berhenti gitu, berhenti Pak. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau karena saya memegang fungsi KPK itu wassalam juga mungkin ya. Pak. Wassalam juga Pak. karena memang kondisinya ya atmosfernya tidak mendukung KPK ini bekerja ya para pimpinan KPK pegawai KPK bekerja seperti di masa lampau ya di masa lampau ini kan banyak lubang-lubang dibikin perangkap-perangkap sehingga dia seperti tidak berdaya tidak jelas abu-abu. Jadi kalau memang ada yang iseng ada yang mau coba ini katakanlah Dewas memberikan rekomendasi untuk menyita barang ya kira-kira gitu atau penangkapan lah penyadapan. Dia challenge nih dia tantang di pengadilan bahwa itu tidak benar karena Dewasnya nggak jelas. Kalau hakim yang misalnya bisa, ini memang nggak begini, rusak semua kerjaan itu. Dan lagi ada SP3. Jadi kewenangan untuk memberikan surat pemberhentian penyidikan. Itu dipakai untuk bargain, untuk jualan kasus. Dan sudah kan itu. Dan sudah yang terjadi Sudah di ada. Tanjung Api-Api itu di Iya. Balai Tanjung Balai apa-apa. Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Iya. Jadi salah seorang penyidik yang baru itu dari kepolisian juga yang hubungannya dengan Kalau dulu betul-betul harus hati-hati karena nggak boleh SP3. Iya, nggak boleh. Kalau sekarang malah dipakai untuk mainan Pak. Mainan. Artinya kalau memang tidak jelas jadi tersangka jangan ditersangkakan. Kalau ada bukti yang tersangkakan. Jadi jangan melangkah ke sana. Kamu mau store duit atau tidak, misalnya gitu loh Pak. Kalau mau nanti SP3 kan. Iya. Jadi Atau masih ngelawan nanti gini kan, diproses karena tapi nanti KPK SP3. ini didesain berbeda dengan lembaga penegak hukum yang lain, kepolisian dan kejaksaan. Ini kasus ini saya SP3 kan, nah ini kurang kasus satu. Ini harganya kurang cocok ini misalnya. Seperti kasus di pertanian, pengadaan barang dan jasanya itu stop. Nah, terus ini kasus pemerasan, kasus yang lain Pak, yang mengenai jual beli jabatan itu. Pemerasannya Yassin Limpo terhadap pegawai jajaran pegawai di eselon 1, eselon 2 di Kementan. Nah ini masih jalan, kamu mau bayar berapa ini yang terjadi pemerasan ke Firly. Yassin meras ke bawahnya, kemudian Firly meras ke Yassin Limpo. Iya. Jadi kembali Jadi kan seperti itu, jadi peras berjenjang Pak. jadi Luar peras biasa seperti itu. Ya. Kasus. Ada kesan bahwa komisioner yang saat ini itu kompak, Pak. Jadi ketika Seharusnya tidak kompak Pak. terjadi kasus Firly, malah waktu itu ada wacana untuk memberikan bantuan hukum. Kemudian ada pembelaan dari salah satu komisioner. Kemudian juru bicaranya juga meluruskan apa yang
dituduhkan oleh sejumlah pengamat Iya, dan diberitakan harusnya nggak media. bisa begitu, seperti Pak Alex tadi Defense sekali Marwata kalau ya. menurut saya. Ya. Betul nggak, Pak? Itu begini Pak, memang diatur dalam undang-undang. Apabila terjadi kasus korupsi yang menimpa pada pimpinan KPK, maka pimpinan KPK itu mendapatkan bantuan hukum, tapi tidak harus dari komisioner. Kan ada biro hukum di sana. Jadi mensuplai data-data seperti itu Pak, mendampingi saat diperiksa gitu. Oh ini datanya seperti ini. Itu kalau kasus korupsi. Kalau pidana umum seperti Pak Antasari tidak didampingi karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa apabila terjerat pidana umum maka KPK mendampingi. Kali mendampingi, tapi tidak harus komisioner yang mendampingi. Tapi sebelum pertemuan itu seharusnya ya KPK itu saling minta izin kalau mau ketemu orang Pak. Oke, Pak. Pimpinannya itu. Iya. Ini kan jadi pertanyaan menarik, Pak. Jadi terlepas dari adanya intervensi atau tidak, proses penyidikan di KPK itu berlangsung dengan saling mengawasi, adanya sistem yang memungkinkan orang saling mengontrol atau tidak, Pak? Iya. Dalam kondisi undang-undang sekarang. Masih begitu? Masih begitu. Oke. Jadi artinya sistem yang namanya whistleblowing system. Oke. Dari tim itu bisa mengawasi anggota tim yang lainnya. Apabila Baik. dia menyimpang seperti yang Nah, tahan dulu Pak Yasin. Ya. Kalau memang masih seperti itu, berarti Pak Firly melakukan ini juga dalam tanda petik bisa jadi diketahui. diketahui Pak. Makanya yang lapor itu termasuk penyidik pada waktu pansel itu. Memasukkan itu. Jadi sangat A1 karena ya teman sekelompoknya sendiri atau deputinya. Dan ini dia harus, itu. jadi Pak Yasin ingin mengatakan bahwa ini harus diperluas. Bukannya Firly saja gitu. Oh iya. Tapi di internal KPK pun ini momentum untuk bersih-bersih gitu. Gitu ya Pak? Momentum untuk bersih-bersih pengertiannya adalah pengembangan penyidikan. Ya. Tapi Tidak semua- menutup kemungkinan. Semua tergantung dari politik hukum pemerintah. Oke. Pemerintah mau kemana? Ya. Kan itu kuncinya sih, karena yang membuat undang-undang itu kan pemerintah bersama DPR. Oke. Nah, sekarang Ada kan yang proses protokol. penyidikan, Pak. Ya. Jadi pengembangan penyidikan oleh tim penyidik Polri. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang saya mau katakan terakhir tadi. Ada keterlibatan salah satu komisioner juga. Ya. Saya sengaja memang meminta pernyataan Bapak karena Bapak kan tahu secara persis internal bekerjanya seperti apa. Ya, dan Ya. saya sebagai saksi ahli pada waktu diperiksa oleh Polda Metro Jaya atas Pasti pertanyaan soal mekanisme dugaan, keluar ya. dong Pak ya. Betul. Bagaimana prosedur penanganan prosedur perkara dan penanganan sebagainya. perkara, apakah minta izin atau tidak yang pasal 36 Ya. yang disebutkan oleh Pak Boyamin tadi. Ya. Itu kan pasal 65, Yungto pasal 36 itu sebenarnya delik formil yang sudah ada di situ tuh atas perbuatan bertemu itu aja udah ada hukumannya 5 Baik. tahun. Yang ini yang mungkin dari jaksa ini harus dicantumkan itu. Baik. Sehingga runtutan itu ketemu dan memeras itu menjadi nyambung gitu loh. Kalau ini ditiadakan, tidak dipakai. Hanya pasal 22, 12E kecil dan 12B besar, tidak cukup. Jadi nggak Baik. serius jadinya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Pemirsa Jak Forum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.